Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafiyuhu min khalqihi. Ballaghal risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna al-ikhlas wa waffiqna lil-ikhlas wahdina ila al-ikhlas warzuqna al-ikhlas wa thabbitna 'ala al-ikhlas wa amitna 'ala al-ikhlas wa ba'athna bil-ikhlas wahsyurna ma'al mukhlisina wal mukhlasin ya arhamar rahimin. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, alhamdulillah pada sore hari ini tentu yang pertama dan pertama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat dan beragam nikmat yang lainnya. Salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita semua adalah an ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua menjadi umat sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di mana nikmat ini tidak terkira, nikmat ini tidak ada yang menandingi, nikmat ini tidak bisa diukur dengan apapun juga. Nikmat yang akan memberikan dampak yang baik bagi kita semua insyaallah tabaraka wa taala di akhirat nanti. Oke, tema kita pada sore hari ini berkaitan dengan momen pada bulan Rabiul Awal ini. Makanya ana memilih tema ummati ummati yang insyaallah tabaraka wa taala kita semua telah menyadari dan memahami bahwa ungkapan ummati ummati ini adalah ungkapan yang disampaikan, yang diungkapkan oleh Sayyidi wa Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ekspresi dan bukti kecintaan beliau alaihi salatu wassalam kepada segenap umatnya, kepada kita semua. Ikhwani wa akhwati fillah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat menyayangi dan mencintai kita semua. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyayangi dan mencintai kita semua melebihi cinta dan sayang beliau kepada diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menerangkan tentang kecintaan Sayyidi wa Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, di mana beliau alaihi salat, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan insyaallah taala nanti tema atau materi kita pada sore hari ini akan berfokus pada satu ayat ini. Kita akan mendalami dan kita akan menyelami makna dari atau tafsiran dari ayat ini. Makna dari ayat yang ana baca tadi
Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya sungguh laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu, kepada kalian, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kaummu sendiri, azizun alaihi ma anittum, terasa berat, ya, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, harisun alaikum, dia sangat menginginkan kebaikan bagi kita semua. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, bagi kita semua. Raufur Rahim, bil mu'minina Raufur Rahim. Ya, bagi orang-orang beriman, beliau ini sangat penyantun dan penyayang. Sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ikhwani wa akhwati fillah, sekarang kita akan coba memahami makna dari ayat yang saya baca tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul yang berasal dari kaum kalian sendiri, min anfusikum, azizun alaihi ma anittum, terasa berat oleh dirinya penderitaan kalian. Apa maksud firman Allah tabaraka wa taala terasa berat atas dirinya, terasa berat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penderitaan kalian? Maksud dari ayat ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin membebani umatnya dengan syariat-syariat yang nantinya kemudian akan memberatkan umatnya. Karena cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak ingin kemudian membebankan syariat-syariat yang nantinya akan terasa berat oleh umatnya, sehingga umatnya merasa enggan untuk melaksanakannya. Maka kemudian di dalam banyak sabdanya, baginda Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwasanya syariat Islam ini adalah syariat yang mudah. Agama Islam ini adalah agama yang gampang dijalankan. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Bu'ithtu bil hanafiyatis samhah." Aku telah diutus, sabda beliau alaihi salatu wasallam, dengan agama yang lurus, bil hanafiyah as-samhah, dan agama yang sangat toleran, agama yang memahami kondisi umatnya. Maka pada dasarnya seluruh syariat yang telah Allah tetapkan, yang telah baginda Rasul alaihi salatu wasallam tetapkan kepada kita semua adalah syariat yang gampang, dan ini sesuai dengan harapan beliau, sesuai dengan apa yang beliau inginkan bagi umatnya. Sama sekali beliau tidak ingin agar umatnya ini merasa berat atas syariat yang telah akan, atau atas syariat yang beliau akan tetapkan bagi kita semua. Dan ini terbukti dari berbagai peristiwa, berbukti dari berbagai hal yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dan ini saya pikir di Unram pun, di LDK pernah saya sampaikan dulu, berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak kesempatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk meninggalkan syariat yang mudah bagi umatnya. Salah satunya adalah syariat salat. Dan saya pikir kita semua telah memahami sejarahnya, kita semua telah mengetahui sejarahnya. Dan ini disebutkan di dalam hadis berbagai riwayat para imam, berbagai riwayat para ulama, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan Mi'raj ke Sidratil Muntaha, kemudian baginda Rasul alaihi salatu wasallam menerima perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihi salatu wassalam ini menerima perintah pertama kali untuk melaksanakan solat 50 kali sehari semalam. Sekali lagi, beliau awal mulanya menerima perintah solat, kewajiban solat itu 50 kali sehari semalam. Dan wallahi thumma wallahi, demi Allah, Sayyidi wa Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara pribadi beliau sanggup untuk melaksanakan solat 50 kali sehari semalam. Nah, coba kita bayangkan jika kemudian sholat 50 kali sehari semalam itu dibebankan kepada kita. Kalau punya waktu 24 jam saja, kemudian kita sholat per setengah jam kita sholat, itu baru 48 kali. Artinya nyisa 2 untuk mencapai 50 kali. Yang intinya 50 kali ini kita tidak bayangkan apakah kita dapat melakukan itu atau tidak. Bahkan saya sering bercanda, barangkali kalau benar-benar syariat sholat itu 50 kali sehari semalam, barangkali banyak yang murtad dari agama ini, ya tidak sanggup melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Tetapi di dalam hadis, di dalam Bukhari, Muslim, dan yang diriwayatkan oleh imam-imam yang lainnya, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat 50 kali sehari semalam, dan sekali lagi saya ulang, wallahi demi Allah, secara pribadi
beliau alaihi salatu wassalam sanggup melaksanakan solat 50 kali sehari semalam. Buktinya apa? Begitu baginda Rasul alaihi salatu wassalam menerima perintah solat 50 kali sehari semalam, beliau tanpa melakukan penawaran, tidak nawar lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak meminta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, langsung kemudian turun melewati langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lalu di langit yang keenam beliau berjumpa dengan Kalimullah, dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Yang ketiga berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada baginda Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Muhammad, madza farada alaika rabbuk?" Ya Muhammad, apa yang telah diwajibkan Tuhan atas dirimu? Maka baginda Rasul alaihi salatu wassalam, menjawab pertanyaan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, "Farada alayya khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah." Allah subhanahu wa ta'ala, jawab Rasul alaihi salatu wassalam, telah mewajibkan atas diriku melaksanakan solat 50 kali sehari semalam. Dan sekali lagi anak tekankan dan anak tegaskan, Rasul secara pribadi sanggup untuk melaksanakan 50 kali solat sehari semalam. Kemudian ketika baginda Musa alaihi salatu wassalam mendengar jawaban baginda Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi Musa kemudian menjawab, "Ya Muhammad, inna ummataka la tatiqu ala dhalik." Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan solat 50 kali sehari semalam. Maka baginda Rasul alaihi salatu wassalam, sayyidi wa habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar kata umatmu ya Muhammad tidak akan pernah sanggup untuk melaksanakan solat 50 kali sehari semalam. Kemudian baginda Musa menyarankan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Fas'al rabbaka takhfif." Mintalah kepada Tuhanmu keringanan. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam ketika ini menyangkut umatnya, tidak berpikir panjang, lalu naik kembali ke Sidratil Muntaha dan meminta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan motivasi beliau alaihi salatu wassalam untuk meminta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah umatnya. Kata umatnya, "Inna ummataka ya Muhammad." Sungguh umatmu wahai Muhammad tidak sanggup untuk melaksanakan solat 50 kali sehari semalam. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wassalam segera naik ke Sidratil Muntaha dan meminta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. "Fawadha'a anni ashron," sabda beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengurangi dari 50 kali menjadi 40 kali. Tidak langsung 5 kali. Dikurangi dulu 10 kali. Berjumpa kembali dengan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kembali bertanya, "Madza farada alaika rabbuk?" Apa yang telah diwajibkan Tuhanmu atas dirimu wahai Muhammad? Baginda Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, "Farada alayya 40 salatan." Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas diriku 40 kali salat. Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjawab, "Inna ummataka la tatiqu ala dzalika ya Muhammad." Umatmu tidak sanggup 40 kali wahai Muhammad. Minta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam kembali meminta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berlangsung sampai 5 kali. Dari 50 Allah kurangi menjadi 40, kurangi 10 menjadi 40. Kembali Rasul alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, dikurangi 10 menjadi 20. Kembali Rasul alaihi salatu wassalam meminta keringanan, dikurangi menjadi 20. Meminta lagi, dikurangi menjadi 10. Baru kelima kalinya ketika meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keringanan, Allah menguranginya menjadi 5. Begitu berjumpa kembali dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam di langit yang ke-6, baginda Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza farada alaika rabbuk ya Muhammad?" Apa yang telah ditetapkan Tuhan atas dirimu wahai Muhammad? Maka baginda Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, "Farada alayya 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah." Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi diriku 5 kali solat sehari semalam. Apa jawaban Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Ternyata Nabi Musa pun masih meragukan umat baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Ya, ummataka la tatiqu ala dzalik wahai Muhammad." Umatmu tidak sanggup untuk melaksanakan itu wahai Muhammad. Maka mintalah keringanan kepada Tuhanmu. Tetapi sayyidi wa habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tentu lebih paham dengan kondisi umatnya. Beliau alaihi salatu wassalam menjawab,
walakinni istahyaitu. Saya sudah malu nih. Saya udah malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak enak lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terdengarlah suara yang mengatakan, "Telah aku wajibkan salat 5 kali sehari semalam, akan tetapi yang 5 ini senilai dengan 50 kali." Sekali lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berkali-kali naik meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata satu hal yang menggerakkan beliau. Apa itu? Ummataka, umatmu Muhammad, umatmu tidak sanggup melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam, maka karena azizun alaihi ma'anittum, terasa berat atas diri beliau melihat umatnya menderita, merasa berat melaksanakan syariatnya, maka beliau pun meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena perhatian, kasih sayang dan kepeduliannya kepada kita semua sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bukan hanya pada solat saja. Yang ingin saya sampaikan, jadi solat yang 5 waktu sehari semalam itu sudah diskon besar-besaran sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya 50 menjadi 5 kali. Allah sudah mengurangi sedemikian rupa. Baginda Rasul telah berusaha sedemikian rupa. Lalu tersisa 5 kali sehari semalam. Yang artinya ini sudah nilai paling minimal. Ya, kemudian jika yang minimal ini masih berat kita laksanakan, kita maunya seperti apa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mau sebagaimana? Ya. Yang 5 terasa berat. Ya. Jangankan terlambat, kadang bolong-bolong sholatnya. Na'udzubillah. Sudah berat, bolong-bolong mintanya surga. Ini kadang kita jadi hamba nggak tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi poinnya di sini bahwa ini semua kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan patut saya sebut juga ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Tuhan, Allah, bukan lagi kepada manusia. Allah Al-Khaliq, pencipta kita semua, Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluh. Allah yang meminta. Sekiranya Allah yang Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak, maunya 50 kali sehari semalam, selesai urusan kita. Kita bisa apa? Kita mau apa? Tetapi inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita semua. Hanya 5 kali sehari semalam. Lalu kemudian masihkah kita merasa berat atas solat yang 5 kali sehari semalam ini? Ya. Lebih luar biasanya lagi, rahmat Allah yang tanpa batas kepada hamba-hambanya, kepada kita semua. Solat yang 5 kali ini setara dengan 50 kali. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus nikmatnya kepada kita semua. Lalu apa alasan kita kemudian mengatakan malas untuk beribadah, menyembah Allah, melaksanakan solat tepat waktu secara berjamaah? Ikhwani wa akhwati fillah, bukan hanya itu saja. Kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam ditujukan melalui syariat-syariat yang lainnya. Contohnya syariat siwak. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati." Sekiranya umatku tidak merasa berat, sekiranya umatku tidak merasa berat, tidak akan merasa kesusahan, maka akan aku wajibkan bagi mereka untuk menggunakan siwak. Tetapi karena Rasul tahu ini akan memberatkan umatnya, syariat ini akan menyusahkan umatnya, maka beliau alaihi salatu wassalam kemudian tidak sampai mewajibkan siwak. Demikian apa? Demikian syariat haji. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang syariat haji di hadapan para sahabat ridwanullahi taala alaihim, salah seorang sahabat mengangkat tangan dan bertanya, ya. Rasul mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji atas kalian. Maka salah seorang sahabat mengangkat tangan dan bertanya kepada baginda Rasul alaihi salatu wasallam, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah kita melaksanakan haji ini wajib setiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasul alaihi salatu wasallam diam tidak menjawab. Kembali bertanya sahabat ini, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah haji ini wajib setiap tahun ya Rasulullah? Maka baginda Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, Rasul sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak menjawab. Untuk ketiga kalinya sahabat bertanya, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah haji ini wajib kita laksanakan setiap tahun ya Rasulullah? Maka baginda Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat." Sekiranya aku menjawab iya, maka haji itu akan wajib setiap tahun. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam amat sangat menyayangi kita, amat sangat pengertian kepada kita, tidak ingin memberatkan syariat atas umatnya, maka kemudian haji itu wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu.
Coba antum bayangkan kalau haji benar-benar wajib setiap tahun. Gimana itu? Gimana nampung jumlah umat Islam seluruhnya? Lalu bagaimana dengan umat Islam yang secara finansial tidak mampu? Bagaimana dengan umat Islam yang secara fisik tidak mampu? Yang barangkali dalam perjalanan tidak aman. Ini akan terasa berat oleh mereka, dan Rasul alaihi salatu wasallam paham itu semua. Makanya beliau tidak menjawab na'am, beliau tidak menjawab iya, sehingga wajib haji hanya sekali seumur hidup. Apalagi contoh yang lain? Contohnya tarawih, salat tarawih. Ya. Di dalam sejarah kita ketahui bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sempat melaksanakan tarawih selama beberapa malam saja. Ya, ada yang mengatakan 3 malam, ada yang mengatakan 4 malam. Yang kemudian sesudah itu beliau tidak keluar lagi. Apa alasan beliau tidak keluar lagi? Karena khawatir jika kemudian salat tarawih ini diwajibkan atas umatnya. Ini semua sekali lagi bentuk kasih sayang baginda Rasul alaihi salatu wasallam kepada kita semua. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat atas dirinya penderitaan kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin umatnya merasa berat dalam menjalankan syariat yang telah ditetapkannya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, harisun alaikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam haris. Haris ini artinya sangat ingin. Artinya sangat berharap. Harisun alaikum. Sangat ingin apa? Sangat ingin agar keimanan dan kebaikan itu sampai kepada sebanyak-banyaknya manusia. Dan ini Masya Allah terbukti di dalam peristiwa sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah ke Taif, dan ini sejarah yang sangat masyhur, ya. Ketika beliau dakwah ke Taif, dan antum tahu sendiri sejarahnya, tadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan untuk berdakwah beberapa saat di sana, beberapa hari di sana, yang ternyata selama dakwahnya Rasul di Taif, mereka sudah sepakat untuk tidak menerima dakwah Rasul alaihi salatu wasallam. Dan waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan selama Rasul berkeliling sekitaran Taif adalah mereka gunakan untuk mengumpulkan anak-anak kecil dan sufaha, orang-orang dungu, yang nantinya kemudian ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dari Taif, beliau dilempari alaihi salatu wasallam, dicaci maki, dihina, direndahkan, dinistakan kehormatan beliau alaihi salatu wasallam. Dan ini perjalanan yang begitu jauh kalau antum baca di Ar-Rahiqul Makhrum karya Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, disebutkan sana 3 amyal. Perjalanan Rasul dicaci maki, dihina, dilempari tubuhnya itu 3 mil, bayangkan. Sampai-sampai Usama, sampai-sampai Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu yang mendampingi Rasul alaihi salatu wasallam, berdarah-darah tubuhnya radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mampir, dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Ya Rasulullah, di manakah pengalaman dakwahmu yang paling susah?" Beliau menjawab, ketika berdakwah ke Taif. Sampai-sampai yang menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para malaikat. Sehingga saat itu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam turun bersama malaikat penjaga gunung. Dan malaikat penjaga gunung setelah Jibril mengucapkan salam kepada Rasul alaihi salatu wasallam, beliau kemudian memberikan kesempatan malaikat penjaga gunung untuk menyapa baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Malaikat penjaga gunung mengucapkan salam, "Assalamu alayka ya Rasulullah." "Assalamu alayka ya Rasulullah." Kemudian malaikat penjaga gunung menawarkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, malaikat penjaga gunung mengatakan, "Wahai Muhammad, sekiranya engkau ingin agar aku membalikkan kedua gunung ini kepada penduduk Taif, akan aku lakukan." Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung, "Wahai Muhammad, jika engkau ingin, akan aku balikkan kedua gunung ini kepada penduduk Taif, ya, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan." Rasul alaihi salatu wasallam itu mempunyai 3 yang sebenarnya beliau bisa untuk melemparkan 2 gunung tersebut kepada penduduk Taif. Yang pertama, dari sisi izin. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dengan bukti bahwa Jibril alaihi salatu wasallam langsung datang mendampingi malaikat penjaga gunung. Yang kedua, Rasul punya kesempatan untuk melakukan itu, ya, ditawarkan secara langsung oleh malaikat penjaga gunung. Yang ketiga, Rasul punya alasan untuk melakukan itu. Yang pertama, Rasul punya izin untuk melakukan itu. Yang kedua, Rasul punya alasan untuk melakukan itu. Yang ketiga, Rasul punya kesempatan untuk melakukan itu.
Ketika mendapatkan tawaran seperti itu, justru beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, tidak. Jangan engkau lakukan wahai malaikat penjaga gunung, karena aku berharap akan lahir dari mereka orang-orang yang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Antum bayangkan ikhwani fillah wa akhwati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menderita, dicaci maki, dihina, dilempari alaihi salatu wassalam, dicaci maki, dilempari. Nah, saya pikir tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menjalani apa yang telah dijalani oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau punya 3 hal tadi, kesempatan, kemudian izin, dan punya peluang, ya, punya alasan untuk melakukan itu, tetapi beliau alaihi salatu wasallam lebih memilih untuk mengatakan tidak. Jangan engkau lakukan wahai malaikat penjaga gunung. Bahkan luar biasanya beliau alaihi salatu wasallam di dalam kondisi seperti itu, di tengah-tengah rasa sakit yang beliau rasakan, di tengah hancurnya hati beliau saat itu, alaihi salatu wasallam tidak mengundang beliau untuk melaknat mereka. Luar biasanya Rasul alaihi salatu wasallam justru beliau mendoakan mereka dengan mengatakan, aku berharap akan lahir dari mereka orang-orang yang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun jua. Baginda Rasul alaihi salatu wasallam harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan, sangat menginginkan keimanan untuk sampai kepada semua orang alaihi salatu wasallam. Ikhwani fillah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi terdahulu yang ada yang mengatakan jumlahnya 124.000, ini mempunyai doa. Masing-masing Allah bekali dengan doa yang mustajab. Allah bekali dengan satu doa yang pasti jika mereka menggunakan jatah doa yang satu ini, Allah akan mengabulkan doanya. Baginda Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki satu doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan setiap nabi telah menggunakan jatah doa tersebut. Jadi nabi dari zaman Nabi Adam, sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua nabi telah menggunakan jatah doanya. Beliau menyampaikan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya satu doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan setiap nabi telah menggunakan jatah doanya. Semua telah menggunakan jatah doa ini, meminta dengan doa ini, dan Allah kabulkan semua permintaan mereka. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu illa ana. Semua nabi telah menggunakan jatah doanya kecuali aku, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi wa habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya jika beliau ingin, jika beliau mau menggunakan doa ini lalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dakwah ini menyebar dengan gampang, dakwah ini menyebar dengan mudah, atau Rasul meminta kerajaan yang besar, pasukan yang kuat sehingga dapat menyebarkan agama Islam dengan gampang menggunakan jatah doa yang diberikan oleh Allah untuk dirinya, Rasul sanggup untuk melakukan itu dan Rasul bisa melakukan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Tetapi beliau alaihi salatu wasallam tidak menggunakan jatah doa tersebut. Beliau memilih untuk dilempari. Beliau memilih untuk dicaci maki. Beliau memilih untuk diusir dari kampung halamannya, bahkan oleh orang-orang terdekat beliau, bahkan oleh paman-paman beliau, sepupu-sepupu beliau, mengusir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengalami penderitaan yang luar biasa. 13 tahun beliau mengalami penderitaan di Mekah. Belum lagi kemudian peperangan dan lain sebagainya yang beliau hadapi di Madinah. Luar biasa pengorbanan beliau, dan beliau masih tidak ingin menggunakan jatah doa tersebut. Kenapa? Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi telah menggunakan jatah doanya illa ana, kecuali diriku. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan aku simpan jatah doa ini. Tidak aku gunakan jatah doa ini, walaupun aku harus dicaci maki, walaupun aku harus disakiti, walaupun aku harus diusir dari kampung halaman ummati. Inilah bukti kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, ya. Ikhwani wa akhwati fillah. Dan bukan hanya itu saja, bukti kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Suatu saat, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita,
Ya, suatu saat beliau bercerita bahwasanya beliau menunggu-nunggu, menanti-nanti kesempatan Rasul sedang enak, Rasul sedang santai, Rasul sedang ceria. Ya, sampai kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menemukan peluang itu, lalu beliau memanfaatkan kesempatan ini dan meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Ya, apa kata beliau? "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat." Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, ampunilah Aisyah, ampuni dosa-dosa Aisyah, baik dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan datang. Dosa yang dia lakukan secara terang-terangan ataupun dosa yang dia lakukan secara rahasia sembunyi-sembunyi." Maka kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar doa ini begitu gembira, bahagia luar biasa. Sampai-sampai beliau menggambarkan dirinya sampai-sampai tertawa dan tertawa sampai menunduk, ya. Sampai-sampai kepalanya ini ke pangkuannya karena bahagia sekali mendengar doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ayasurruki du'a ya Aisyah?" Apakah doaku ini membuatmu bahagia wahai Aisyah? Maka kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Wa ma li la yasurruni du'auka ya Rasulullah." Bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doa yang engkau panjatkan ya Rasulullah? Dan siapa pula yang tidak berbahagia jika yang mendoakannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan doa bukan sembarang doa. Dimohonkan ampun atas segala dosa, baik yang telah dia lakukan atau yang akan dia lakukan, baik yang dia lakukan secara terang-terangan atau yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Siapa yang tidak berbahagia jika dimohonkan ampun oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini? Maka begitu bahagia Aisyah radhiyallahu taala anha sampai Rasul bertanya, "Ayasurruki du'a ya Aisyah?" Apakah doa ini membuat dirimu bahagia wahai Aisyah? Aisyah menjawab alaihi salatu wasallam, "Bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doa yang begitu luar biasa ini ya Rasulullah?" Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah." Demi Allah, doa yang demikian adalah doa yang sama yang aku panjatkan untuk umatku setiap kali aku melaksanakan salat alaihi salatu wassalam. Ummati ummati, ummati ummati. Betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mencintai kita dan tidak lepas beliau alaihi salatu wasallam mendoakan kita bahkan di dalam salat-salatnya memohonkan ampun atas segala dosa kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat di dalam hadis Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi innahun adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah yang menceritakan tentang Ibrahim alaihi salatu wasallam yang mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, duhai Tuhanku," kata Ibrahim sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Duhai Tuhanku, sungguh banyak manusia yang tersesat. "Faman tabi'ani fa innahu minni." Maka barang siapa yang mengikuti diriku ya Allah, barang siapa yang mengikuti syariatku ya Allah, sesungguhnya mereka adalah bagian dari diriku, bagian dari hamba-hambamu, bagian dari orang-orang yang mentauhidkan dirimu ya Allah. Wa man asani, akan tetapi siapa di antara mereka yang bermaksiat kepada diriku, tidak mengikuti syariatku ya Allah, sesungguhnya kata Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagaimana digambarkan oleh Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ibrahim alaihissalatu wassalam mendoakan, ya, menyerahkan urusan mereka dengan mengatakan kepada Allah, adapun orang-orang yang kafir, adapun orang-orang yang tidak beriman kepada diriku ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan ungkapan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam firman-Nya ungkapan Isa alaihi salatu wasalam, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, jika engkau mengadab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum,
Akan tetapi jika engkau mengampuni mereka, ya Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada diriku, yang tidak mau beriman kepada dirimu, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha kuat, maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nabi Isa alaihi salatu wasallam berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada orang-orang yang tidak beriman kepada dirinya ini. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun teringat akan umatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir akan umatnya, maka sembari menangis alaihi salatu wasallam, beliau pun menyebut-nyebut kita umatnya. Allahumma ummati ummati, ya Allah bagaimana dengan umatku ya Allah, ya Allah bagaimana dengan umatku ya Allah, sambil beliau menangis dan menangis alaihi salatu wasallam, semata-mata memikirkan kita semua ikhwani wa akhwati fillah. Allahumma ummati ummati, ya Allah bagaimana dengan umatku ya Allah. Rasul alaihi salatu wasallam tidak berhenti menangis, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salatu wasalam dengan mengatakan, ya Jibril, idhab ila Muhammad, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, wa rabbuka a'lam, dan Allah maha tahu apa yang terjadi pada diri Muhammad alaihi salatu wasalam. Tetapi Allah mengutus Jibril untuk bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, pergilah kepada Muhammad dan tanyakan pada dirinya ma yubkik, apa yang membuat dirinya menangis. Maka Jibril alaihi salatu wasallam datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau alaihi salatu wasallam. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan apa yang membuat beliau menangis. Beliau menyampaikan bahwa beliau begitu khawatir dengan apa yang akan terjadi pada umatnya. Beliau menceritakan kekhawatiran dan kegundahan hatinya tentang apa yang akan menimpa umatnya alaihi salatu wassalam. Beliau benar-benar berharap agar seluruh umatnya masuk surga alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan hal ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam menangis terseduh-seduh. Menangis terus, menangis dan menangis semata-mata karena memikirkan umatnya. Beliau mengatakan, Allahumma ummati ummati, ya Allah bagaimana dengan umatku ya Allah. Jika Ibrahim memohonkan maaf bagi mereka umatnya, jika Isa memohonkan maaf bagi umatnya, lalu bagaimana dengan umatku ya Allah, ummati ummati. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihi salatu wasalam, idhab ila Muhammad, wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. Faqul, katakan kepada dirinya, wahai Muhammad, inna sanurdika fi ummatik wala nasu'uk. Wahai Muhammad, aku akan membuat dirimu ridho kepada umatmu. Aku akan membuat dirimu bahagia dengan apa yang akan terjadi pada umatmu, dan sekali-kali aku tidak akan pernah membuatmu menderita dengan apa yang terjadi pada umatmu. Janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena kesedihan Rasul dan kekhawatiran Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan menimpa umatnya. Allahumma ummati ummati, sabda beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwani wa akhwati fillah, ungkapan ummati ummati ini juga beliau sampaikan di satu kesempatan. Kapan? Dalam kondisi yang paling berat, dan ini saya jadikan sebagai penutup. Ketika nanti ikhwani fillah kita berada di akhirat, ketika kita bertanggung jawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita benar-benar membutuhkan amal yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita benar-benar mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Antum bayangkan antum di dalam kubur saja ya khawfillah. Antum di dalam kubur itu sudah tidak bisa melakukan apapun. Antum menyesal tidak bisa menyesal. Apa yang antum sesali? Ya. Menyesal itu baru berlaku jika kemudian antum bisa merubah perbuatan yang telah antum lakukan. Tetapi ketika antum, kita semua berada di dalam kubur, tidak ada kata menyesal lagi. Yang benar-benar kita harapkan adalah doa dari orang-orang yang masih hidup, doa dari sahabat kita, dari keluarga kerabat kita, doa dari orang-orang soleh yang mengingat kita. Apalagi di akhirat ikhwan billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang akhirat, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari berlepas diri dari saudaranya, wa ummihi wa abih, tidak akan peduli lagi pada ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, tidak akan pernah mencari istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena pada hari itu semua orang disibukkan dengan urusannya sendiri. Para mufassirin menafsirkan ayat ini, bahkan di akhirat nanti antara ibu dengan anaknya, antara ayah dengan anaknya, antara saudara dengan saudaranya akan
berjumpa di satu kesempatan, mereka saling mengenali, mereka saling melihat, tetapi mereka tidak mendekat, justru mereka berlari menyelamatkan diri. Kenapa? Khawatir jika saudaranya, jika anak-anaknya, jika ibunya, orang tuanya akan menuntut hak pada dirinya. Karena apa? Tuntutan ini akan berpengaruh pada timbangan kebaikan kita, akan berpengaruh pada timbangan keburukan kita. Di saat itulah benar-benar kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul alaihi salatu wasallam benar-benar tahu di saat itulah beliau bisa menyelamatkan umatnya. Di saat itulah beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya, sampai beliau alaihi salatu wassalam rela berkorban di dunia, mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai ujian. Beliau simpan terus doa ini. Beliau tidak ingin gunakan doa ini agar beliau dapat gunakan memberikan syafaat bagi umatnya di akhirat. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang dapat diandalkan oleh umatnya di akhirat kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, diterangkan bahwa seseorang yang namanya Ma'bad bin Hilal Al-Anzi ya, ini berkumpul dengan beberapa orang yang berasal dari Basrah. Lalu mereka masuk kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian mereka meminta kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu untuk hadis, meminta satu hadis. Maka salah seorang di antara mereka yang namanya Thabit Al-Bunani mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ya Aba Hamzah." Aba Hamzah adalah kunyah dari Anas bin Malik. "Ya Aba Hamzah, ikhwanuka min ahli al-Basrah ja'u yas'alunak an hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syafa'ah." Ya Anas, ya Aba Hamzah, sesungguhnya saudara-saudaramu yang berasal dari Basrah datang kepada dirimu untuk bertanya kepada dirimu tentang hadis syafaat. Maka kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Haddatsana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, berbicara kepada kami. Beliau berkata, "Idza kana yaumul qiyamah ma jannas." Nanti pada hari kiamat manusia itu akan akan merasakan berkumpul menjadi satu, berkelompok-kelompok, bergelombang ya, berjalan tidak tentu arah ya. Kenapa? Karena sudah berpuluh-puluh tahun mereka menunggu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahwal yaumul qiyamah ya, ujian yaumul qiyamah itu begitu berat ikhwafillah. Termasuk untuk menunggu hisab saja begitu lama, luar biasa. Ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Seperti antum kalau pergi ke suatu tempat kemudian tersesat, tidak tahu harus kemana, itu menderita juga walaupun 1 jam itu, walaupun 2 jam ya, menderita. Bagaimana jika berpuluh-puluh tahun dengan kondisi matahari yang begitu dekat dengan kepala kita? Subhanallahil azim. Dan ini terjadi berpuluh-puluh tahun. Sampai manusia itu sudah benar-benar merasa tadoyuk, sudah merasa tertekan. Ini masalahnya sesudah ini kan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu akan berujung kepada surga atau neraka. Ini ujungnya antara surga atau neraka. Jika tidak masuk surga akan masuk neraka. Tetapi mereka ingin cepat saja dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah tidak tahan dengan penderitaan yang luar biasa. Fil mauqif, menunggu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, umatnya Nabi Adam, anak-anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, sampai seluruh umat manusia, berkumpul semua manusia, lalu berbondong-bondong mereka pergi kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, meminta agar disyafaati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar segera mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Ya, umat manusia berkumpul dan mendatangi Nabi Adam dan mengatakan, "Isfa' li dzurriyyatik." Wahai Adam, ayo syafaati anak-anakmu ini. Karena anak-anakmu sudah tidak tahan dengan kondisi yang begitu mencekam, begitu tertekan, begitu luar biasa susahnya. Maka apa jawaban Nabi Adam alaihissalatu wassalam? "Lastulaha, aku tidak bisa melakukannya. Walakin alaikum bi Ibrahim." Coba pergi kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam, minta agar mereka mensyafaati kalian. Maka umat manusia seluruhnya berbondong-bondong pergi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, meminta agar segera memohon kepada Allah dihisab. Ya. Kemudian apa jawaban Nabi Ibrahim? "Lastulaha, aku tidak mampu melakukannya. Walakin alaikum bi Musa alaihissalam." Coba pergi kepada Musa alaihissalam. Kemudian semua manusia pergi kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa pun mengatakan sama.
lastulaha, aku tidak mampu melakukannya. Maka kemudian berbondong-bondong manusia pergi kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Isa pun menjawab sama, lastulaha, aku tidak mampu melakukannya. Walakin alaikum bi Muhammad, coba kamu semua kalian pergi kepada Nabiullah wa Rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh umat manusia berbondong-bondong datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar segera syafaat. Dihisab, ini yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Kemudian seluruh manusia meminta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dihisab. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, akulah yang dapat melakukannya. Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada dirinya, memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dengan puja-pujian yang tidak pernah seorang pun memuja-muji Allah dengan pujian tersebut. Begitu indah, luar biasa. Lalu beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulailah hisab manusia. Kemudian setelah dihisab, ternyata di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang masuk ke dalam neraka. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja-muji Allah dengan puja-pujian yang begitu luar biasa yang tidak pernah seorang pun manusia memuja-muji Allah dengan pujian tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, waqul yusma'lak, berbicaralah engkau akan didengarkan, wasal tu'tah, mintalah apapun permintaanmu akan diberikan, wasfa'tu syaffa', berikan syafaat kepada siapapun yang engkau inginkan akan diijabah syafaatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Fa'aqul, kata beliau alaihi salatu wassalam, maka aku mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ummati ummati, ya Rabb, umatku ada yang masuk neraka ya Rabb. Izinkanlah mereka ya Rabb agar aku mampu memberikan syafaat dan mengeluarkan mereka dari dalam neraka ya Rabb. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, intaliq, pergilah wahai Muhammad, faman kana fi qalbihi mithqalu habbatin min burwatin aw sya'iratin min iman fa'akhrijhu minha. Barang siapa yang memiliki keimanan walaupun itu seberat biji gandum, hanya sebesar biji gandum, maka keluarkanlah dia dari dalam neraka. Dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kaum mukminin dari dalam neraka. Ternyata masih ada di antara mereka yang ada di dalam neraka. Maka kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja-muji Allah dengan puja-pujian yang luar biasa, lalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, waqul yusma'lak, berbicaralah engkau akan didengarkan, wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberikan, wasfa'tu syaffa', berikan syafaat engkau akan mampu menyafaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, apa ungkapan beliau? Ummati ummati, ya Rabb, masih ada umatku yang ada di dalam neraka ya Rabb, masih ada sebagian mereka di dalam neraka ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fantaliq, pergilah wahai Muhammad, faman kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin bin iman fa'akhrijhu minan nar. Barang siapa di antara mereka yang memiliki keimanan yang jauh lebih kecil, jauh lebih rendah daripada biji gandum tadi, maka keluarkanlah mereka dari dalam neraka. Maka dengan izin Allah, dengan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah kaum mukminin dari dalam neraka. Ternyata masih ada di antara kaum mukminin yang ada di dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali melakukan hal yang sama. Beliau memuja-muji Allah, bersujud ketika Allah memerintahkan, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah engkau akan diberi, syafaatilah engkau akan mampu menyafaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau kembali mengucapkan, ummati ummati, umatku ya Rabb, masih ada yang di dalam neraka ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan umatnya dari dalam neraka. Sampai yang paling akhir, ikhwani fillah, dan ini sebagai penutup ya, ketika sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadisnya itu sampai yang memiliki keimanan seberat biji dzarrah yang sangat kecil ya.
Keimanannya timbangannya seberat biji dzarrah. Itu sudah dikeluarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dalam neraka. Kemudian orang-orang yang tadi datang kepada Anas bin Malik yang meminta hadis keluar pulang dari rumah Anas bin Malik. Begitu mereka sampai di tengah jalan, mereka mengatakan, bagaimana kalau kita ke Al-Hasan saja? Ya, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Kita sowanlah, kita kunjung silaturahim. Begitu sampai di depan Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, maka mereka menyampaikan, "Ya Hasan, kami baru dari rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan kami baru mendengar hadis tentang syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu kemudian ya, Anas bin Malik, coba kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, coba sampaikan hadisnya sampai apa yang kalian dengar. Maka kemudian disampaikan hadis yang mereka dengar, yang baru sampai, yang dikeluarkan dari dalam neraka adalah orang-orang yang memiliki keimanan seberat biji dzarrah, sangat kecil, ya. Kemudian Hasan radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya tidak tahu, kata Hasan ibn Malik, kata Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu, ya, walaqad taraka syai'an ma adri Anas ya syekh au kariha an yuhadditsakum fatattakilu. Saya tidak tahu loh, kok Anas bin Malik hanya menyampaikan hadis itu sepotong sampai itu saja. Ya. Saya tidak tahu kenapa sampai situ saja. Karena barangkali bisa jadi dia lupa atau memang tidak ingin menyampaikan, khawatir kalian akan bertumpu pada lanjutan dari hadis tersebut. Ya, ini sebagai terakhir ya. Apa ternyata masih ada lanjutannya hadis ini. Ketika kemudian kaum mukminin yang keimanannya seberat biji dzarrah telah keluar dari dalam neraka, untuk keempat kalinya Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuja-muji Allah dengan puja-pujian yang luar biasa. Lalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma'lak, berbicaralah engkau akan didengar. Ya, mintalah engkau akan diberikan. Washfa'tu syaffa', mintalah syafaat engkau akan bisa mensyafaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Maka baginda Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Rabbi dzanli fi man qala la ilaha illallah." Ya Allah, masih ada umatku di dalam neraka ya Allah. Maka izinkan bagi diriku ya Allah untuk mengeluarkan setiap orang dari kalangan umatku yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa dzaka lak." Itu bukan milikmu wahai Muhammad. Akan tetapi demi kesombonganku, demi keagunganku, demi kebesaranku, demi kemuliaanku, maka aku akan mengeluarkan setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Inilah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kita. Bahkan di dalam kondisi paling mencekam sekalipun, bahkan di dalam kondisi tidak ada yang mampu menyelamatkan kita, ya, tidak ada yang mampu akan meringankan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tampillah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu tak lepas mulut beliau yang mulia mengucapkan ummati ummati. Sampai-sampai ikhwani fillah, ketika nanti kita akan menyeberang jembatan Sirat, jembatan yang antara surga atau neraka, jika jatuh ke dalam neraka, jika selamat menuju surga, di ujungnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menanti kita sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi sallim sallim, ya Rabbi sallim sallim." Ya Rabb, selamatkan umatku ini agar dia mampu menyeberangi jembatan Sirat. Ya Rabb, selamatkan umatku agar dia mampu masuk ke dalam surgamu. Ummati ummati. Ikhwani fillah, beginilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam amat sangat mencintai kita, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam amat sangat berharap agar kita dapat berkumpul dengan dirinya di dalam surga. Maka bukti cinta kita kepada beliau, wujudkan cinta beliau, buktikan cinta kita kepada beliau alaihi salatu wasallam dengan cara mewujudkan harapan beliau, di mana kita berusaha semaksimal mungkin agar dapat berkumpul dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tiada kenikmatan yang lebih besar yang akan didapatkan oleh seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dapat menatap wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang akan dirasakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dapat berkumpul dengan sayyidi wa habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas barangkali tidak maksimal ya karena kondisi seperti ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera mempertemukan kita secara langsung ya, bisa ngaji bareng agar lebih berkah ya. Ini saja barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum wa lakum. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.